Hutan Aceh dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi menciptakan bayangan gelap yang menyelimuti tanah. Dalam kegelapan itu, suara-suara samar terdengar, langkah-langkah kaki yang ringan namun penuh makna. Mereka adalah Marsose, satuan khusus yang dibentuk oleh Belanda dan dikenal kejam karena ketangguhan, kekejaman, dan tanpa belas kasih. Di bawah naungan dedaunan lebat, mereka menyusuri setiap jengkal tanah Aceh, mencari musuh yang terlatih, sama tangguhnya dengan alam yang mereka hadapi. Sejarah pembentukan pasukan Marsose dimulai dari kegagalan Belanda dalam menundukkan Aceh dengan cara-cara yang konvensional. Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 menjadi salah satu perang terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah kolonial Belanda. Aceh tidak hanya sekedar wilayah yang kaya akan rempah-rempah, tetapi juga benteng terakhir yang mempertahankan kemerdekaan melawan kolonialisme. Para pejuang Aceh, dengan pengetahuan mendalam tentang medan dan dukungan dari masyarakat, mampu memberikan perlawanan yang tidak terduga. Setiap upaya Belanda untuk menguasai wilayah ini selalu berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Dalam situasi yang semakin genting, Belanda menyadari bahwa mereka memerlukan satuan khusus yang mampu menghadapi tantangan perang gerilya yang dilancarkan oleh para pejuang Aceh. Pada tahun 1890, Marsose resmi dibentuk sebagai respons langsung terhadap kebutuhan ini. Dipimpin oleh Mayor Jenderal J.B. Van Heut, Marsose didesain sebagai pasukan elit dengan tugas khusus untuk menghancurkan perlawanan Aceh dari dalam. Mereka direkrut dari berbagai daerah di Hindia Belanda, terutama dari kalangan pribumi yang memiliki fisik kuat dan loyalitas yang tinggi. Marsose bukanlah pasukan biasa. Mereka dilatih dengan metode yang keras dan disiplin militer yang ketat. Setiap prajurit Marsose harus siap menghadapi kondisi terburuk di medan perang, termasuk pertempuran di tengah hutan belantara, medan berlumpur, serta cuaca yang tidak bersahabat. Keberanian dan kemampuan bertahan hidup mereka diuji tanpa ampun sebelum mereka diberangkatkan ke garis depan di setiap pertempuran. Seorang jaksa di Kuta Raja Aceh yang mendukung Belanda bernama Muhammad Syarif atau Arif Putra Minangkabau adalah pencetus pembentukan Korps Marsose. Korps Marsose pada awalnya terdiri dari satu divisi dengan masing-masing brigade terdiri dari 20 orang Ambon dan Jawa. Kemudian, pada tahun 1897 meningkat menjadi 2 divisi. Kemudian menjadi 5 divisi pada tahun 1899. Total pasukan Marsose berjumlah 1.200 orang, terdiri dari orang Eropa, Afrika, Ambon, Manado, Jawa, Madura, Sunda, Bali, Bugis, Nusa Tenggara, dan juga beberapa orang Nias dan Timur. Komandan Marsose yang terkenal bengis dan sering membantai rakyat Aceh adalah Hans Christoffel yang berasal dari Swiss. Pada saat kepemimpinannya, pasukan terbaik Marsose dikumpulkan untuk melakukan kekejaman terhadap rakyat Aceh. Pada leher baju mereka terdapat simbol jari-jari berdarah dan melilitkan sapu tangan merah sebagai tanda bahwa pasukannya lebih berani dan kejam. Christoffel menyebut pasukannya sebagai kolone macan. Senjata yang digunakan oleh pasukan ini adalah senapan pendek atau karaben. Selain itu, ada juga senjata tajam tradisional khas penduduk setempat yang dipakai, seperti kelewang dan rencong. Pasukan ini tidak tergantung pada jalur suplai logistik dan angkutan militer. Mereka sudah terbiasa berjalan kaki. Karakter berani yang dimiliki dalam bertempur adalah tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan senjata tajam tradisional kelewang yang diandalkan untuk menghabisi lawan dari jarak dekat.
Penggunaan senjata tajam sangat membantu prajurit khusus ini, sehingga mereka bisa membunuh tanpa menimbulkan kegaduhan dan membuang-buang peluru. Korps ini resmi diterjunkan di Aceh pada tanggal 20 April 1890 untuk menangani tugas kepolisian dan jika perlu juga untuk membantu dalam tugas kemiliteran. Peran Marsose di Aceh mirip dengan infanteri atau pasukan jalan kaki dengan kemampuan kontra gerilya yang merupakan cara yang paling cocok untuk melawan gerilyawan Aceh. Marsose ditugaskan di Hindia Belanda, antara lain dalam pertempuran melawan Sisingamangaraja 12 di Sumatera Utara, yang pada tahun 1907 berhasil mengalahkan dan menewaskan Sisingamangaraja 12. Pada Perang Aceh, Marsose dapat menguasai pegunungan dan hutan rimba raya di Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Korps Marsose dikomandoi oleh seorang kapten, dibantu oleh seorang letnan dan 12 sersan Eropa. Prajuritnya terdiri dari orang-orang bumi putra yang ditransfer dari Kenil berkekuatan 204 personil. Pasukan kecil ini beroperasi dengan beranggotakan 18 personil di setiap unit brigadenya. Keunggulannya dalam pertempuran yang terkenal adalah tidak bergantung pada suplai logistik, tidak bergantung pada angkutan militer, serta terbiasa berjalan kaki. Tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan senjata tajam seperti kelewang untuk menghabisi lawannya dalam jarak dekat. Memiliki daya tempur yang dahsyat, memiliki daya tahan yang tinggi di berbagai medan, memiliki kemampuan bertempur yang kuat dibanding pasukan biasa, dan merupakan unit infanteri dengan mobilitas tinggi. Tugasnya adalah mencari, mengejar, dan menghancurkan kelompok gerilyawan Aceh di perbukitan, pegunungan, hutan belukar, lembah-lembah pedalaman yang luas. Di dalam Korps Marsose juga terdapat sebuah unit baru bernama Kolona Macan yang didirikan di Cimahi, Jawa Barat. Pasukan khusus ini terdiri dari orang Ambon dan orang-orang Manado yang sangat beringas, kejam, dan jago berkelahi. Cara kerjanya lebih kejam dari unit lainnya, sehingga dijuluki pembunuh berdarah dingin. Pada tahun 1904, pasukan ini sudah membantai sebanyak 2.549 orang di berbagai daerah di Aceh. Salah satu taktik yang membuat Marsose begitu ditakuti adalah operasi kecil mereka, di mana kelompok prajurit kecil bergerak dengan cepat dan diam-diam di malam hari untuk menyerang basis-basis pejuang Aceh. Marsose menggunakan pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan pasukan Belanda lainnya yang cenderung berperang secara terbuka dan frontal. Mereka menyusup, menyergap, dan menghabisi musuh dalam waktu yang singkat sebelum kembali menghilang di dalam hutan layaknya seorang ninja. Peran Marsose dalam Perang Aceh semakin terlihat jelas ketika mereka berhasil menangkap sejumlah pemimpin penting perlawanan Aceh. Salah satu operasi yang paling terkenal adalah pengejaran terhadap Teuku Umar, seorang pemimpin gerilya yang sangat disegani. Meskipun Teuku Umar akhirnya tewas di dalam pertempuran, keberadaan Marsose sebagai ancaman nyata bagi perjuangan Aceh tidak dapat dipungkiri. Keberhasilan Marsose dalam menjalankan misi mereka bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan mereka beradaptasi dengan taktik perlawanan gerilya Aceh. Mereka belajar untuk bergerak cepat, mengenali jejak, dan menyusup tanpa terdeteksi. Penggunaan informasi intelijen yang akurat juga menjadi kunci keberhasilan mereka. Banyak penduduk lokal yang akhirnya berhasil dipaksa atau dibujuk untuk menjadi mata-mata bagi Marsose, memberikan informasi tentang pergerakan pejuang Aceh. Namun, keberhasilan ini datang dengan harga yang mahal. Taktik keras yang digunakan Marsose seringkali melibatkan kekejaman yang luar biasa, baik terhadap para pejuang maupun penduduk sipil. Pembakaran desa, penangkapan massal,
eksekusi tanpa pengadilan menjadi bagian dari strategi mereka untuk menghancurkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Marsose tidak hanya menjadi simbol kekuatan militer Belanda, tetapi juga menjadi lambang teror yang menghantui seantero Aceh. Meskipun begitu, perlawanan rakyat Aceh tidak pernah benar-benar padam. Semangat jihad dan perjuangan mempertahankan tanah air mereka terus menyala. Bahkan, di tengah tekanan yang luar biasa dari pasukan Marsose, para pejuang Aceh dengan segala keterbatasan tetap berusaha memberikan perlawanan, meskipun mereka tahu bahwa musuh yang mereka hadapi kini lebih terlatih dan terkenal sangat kejam. Marsose, dengan segala kontroversinya, juga menjadi bagian penting dari strategi Belanda untuk memenangkan Perang Aceh. Mereka tidak hanya berperan sebagai alat militer, tetapi juga sebagai alat propaganda untuk menunjukkan bahwa Belanda mampu menundukkan Aceh dengan kekuatan dan ketegasan. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak dari operasi Marsose ini mulai dirasakan Belanda sendiri. Di satu sisi, Marsose berhasil menundukkan banyak basis perlawanan Aceh. Tapi di sisi lain, laporan-laporan tentang kekejaman mereka mulai bocor dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Eropa. Banyak yang mulai mempertanyakan moralitas dari perang yang mereka dukung, terutama ketika semakin banyak kisah-kisah tentang penderitaan rakyat Aceh yang terungkap. Pembentukan Marsose menandai titik balik dalam Perang Aceh. Mereka adalah pasukan yang dirancang untuk menghadapi musuh yang lebih tangguh daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Namun, keberhasilan mereka dalam medan perang juga diiringi oleh bayangan gelap dari taktik-taktik brutal yang mereka gunakan. Kisah Marsose bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar dalam perang yang panjang antara penjajah dan daerah yang dijajah.